Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Rian. Ya, kali ini saya ditemani oleh Bapak Haryadi. Beliau ini adalah teman sekaligus guru BK. Ya, betul, sudah disampaikan Pak Rian bahwa saya guru BK, ya, teman Pak Rian di sekolah ini. Ya, kami adalah guru BK SMK Negeri 1 Wonosobo. Ya, kali ini kita akan memberikan materi tentang apa, Pak? Tentang pilihan karir setelah lulus SMK. Ya, jadi ini pengantar ya, nanti kalian itu setelah lulus SMK itu mau kemana? Ya, banyak pilihannya, ada 5 pilihan ya, Pak. Ya. Nah, untuk yang pertama dulu nih, Pak, berkaitan dengan perguruan tinggi. Nah, dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya untuk kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Nah, apalagi untuk saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Ya. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut itu seperti apa, Pak? Ya, kalau memilih melanjutkan ke perguruan tinggi, yang perlu dipahami status perguruan tinggi negeri atau swasta. Kemudian jalur jenjang pendidikan, jalur akademik, jenjang pendidikan, jenjang sarjana atau S1. Kemudian jalur profesional, jenjang diploma. Kemudian juga yang perlu Anda pahami tentang jenis perguruan tinggi. Yang pertama bisa universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik. Nah, itu kalau yang perguruan tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada mengikuti kursus ya, Pak, atau pelatihan. Ya. Kursus ini ya merupakan alternatif pilihan karir setelah lulus SMK untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan. Nah, itu seperti apa, Pak? Iya, kalau Anda memilih mengikuti kursus, ya kursus itu merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga masyarakat. Lah, contoh kursus di situ misalnya kursus menjahit, kursus komputer, kursus mengemudi mobil, dan sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan kursus ya. Kemudian yang ketiga ini, Pak, ada juga setelah lulus dari SMK ini bekerja ya. Untuk mendapatkan pekerjaan ya, ada beberapa tahapan ini, Pak. Ya. Nah, dan tahapan itu harus dilakukan. Ini yang pertama itu seperti mencari lowongan pekerjaan, itu seperti apa, Pak? Ya, tahapan dalam mencari pekerjaan yang pertama tentunya mencari lowongan kerja. Lah, dalam mencari lowongan kerja bisa lewat bursa kerja khusus yang ada di sekolah, bisa lewat kantor tenaga kerja di kabupaten atau di provinsi. Kemudian juga bisa lewat koran, majalah yang memuat lowongan pekerjaan. Kemudian juga bisa melalui media elektronik, Pak Rian. Ya. Kemudian juga mengunjungi pameran bursa kerja. Dan tak kalah penting juga bergaul dengan banyak orang, mungkin bergaul dan bertanya kepada orang yang sudah bekerja. Ya, itu yang pertama itu adalah mencari lowongan pekerjaan ya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua ini untuk mengikuti seleksi atau tesnya itu seperti apa, Pak? Ya, dalam mengikuti seleksi atau proses seleksi itu yang pertama tentunya seleksi berkas lamaran, kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan di situ. Kemudian seleksi lewat tes tertulis, seleksi akademis, bisa wawancara. Kemudian juga ada psikotes. Setelah itu
Mungkin juga dilanjutkan cek kesehatan gitu Ya. Pak Rian. Kemudian yang keempat ini ya, ada wirausaha. Ya. Ya. Wirausaha di sini nanti ini disesuaikan dengan bakat dan minat yang para siswa miliki ya Pak. Iya. Nah, seperti apa itu Pak? Ya, wirausaha di sini ya seseorang yang memulai dan mendirikan usaha bisnisnya sendiri dan tentunya memiliki karakteristik atau ciri-ciri seorang wirausaha itu apa di sini yang harus dimiliki. Yang pertama, orang itu harus memiliki motivasi berprestasi, jujur, disiplin, kreatif dan inovatif, berkomitmen tinggi, mandiri dan realistis, terampil, dan tak kalah penting Pak Rian, Ya, apa itu, Pak? finansial cerdas. Nah, berarti harus cerdas. Ya, Ya. contohnya untuk wirausaha, catering, desain grafis, percetakan, waralaba kuliner, cucian mobil, kantor HP, kafe, mungkin juga laundry, cucian pakaian Pak. Banyak ya Pak Har, untuk wirausaha ini silahkan juga bisa dikembangkan ya menurut bakat dan minat yang kalian miliki itu apa. Ataupun kalian punya ide, kreativitas yang lain bisa dikembangkan untuk berwirausaha. Ya. Kemudian yang kelima ini Pak Har. Ya. Yang kelima itu biasanya ini dialami oleh yang anak-anak putri Pak Har, atau perempuan ini. Ya. Memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, di sini sebenarnya itu Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ya. Menikah atau berkeluarga itu merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Ya. Namun untuk berumah tangga itu tidak mudah. Ya. Untuk memasuki tahapan rumah tangga itu diperlukan berbagai macam pertimbangan. Ya. Kemudian kesiapan secara fisik maupun ekonomi dan juga kesiapan secara mental. Nah, itu seperti apa Pak? Ya, memasuki kehidupan berkeluarga. Orang yang sudah berkeluarga dianggap sudah dewasa Pak Rian. Ya. Maka dituntut untuk memberi nafkah dan mampu memelihara keluarga atau merawat keluarga, bisa suami, istri, anak ataupun orang lain yang tinggal di rumah keluarga itu. Perlu catatan Pak Rian, Ya, apa itu? bila lulus SMK mau memutuskan menikah, maka harus dipertimbangkan atau diperhatikan secara matang, karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak sekali problematika, banyak mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan. Oh ya, itu jadi perlu diperhatikan ya. Nah, dan juga itu adalah pilihan anak-anak semua ya. Nantinya setelah lulus dari SMK ini mau kemana, mau seperti apa, mau jadi apa, itu tergantung pada diri sendiri. Kita di sini hanya menyampaikan materi saja ya. Nah, dari yang kita sampaikan ini apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pilihan karir setelah lulus SMK. Nah, mungkin juga yang terakhir ini ya, jangan lupa untuk kita itu selalu bersyukur dan bersabar tanpa tapi. Karena apa? Karena kalau kita banyak bersyukur dan bersabar, maka kita akan selalu mempunyai hati yang bahagia apapun kondisinya. Tetap semangat dan sukses untuk kalian semuanya. Nih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.